Perkenalkan, nama saya Toko Marung dari NIM 12S25007. Di sini saya akan menjelaskan bagian data cleaning, di mana kami menghapus duplikat dari data, kemudian membuka merge cell dan menstandarisasi nama dosen, mengganti prosedur menjadi nol yang benar, dan menggabungkan baris haki multiro menjadi satu baris per haki. Inilah project yang kami buat tentang data cleaning. Kemudian dari normalisasi, yang mana proses pengelompokan atribut data ke dalam beberapa tabel sehingga terbentuknya struktur sederhana. Ada 3 itu, yang pertama 1 NF, 2 NF, dan 3 NF. Dengan tujuan untuk agar fakta tersimpan di satu tempat yang tepat dan tidak ada atribut yang bergantung pada sesuatu yang seharusnya disimpan ke tabel lain. Itulah normalisasi. Nama saya Tohonan Emanuel Silaban dengan NIM 12S25036. Di sini saya akan menjelaskan normalisasi. Normalisasi adalah proses pengelompokan atribut data ke dalam beberapa tabel sehingga terbentuk struktur yang sederhana, minim redundansi, dan dependensi datanya jelas. Secara umum, normalisasi dilakukan bertahap dari 1 NF, ke 2 NF, lalu ke 3 NF. Dengan setiap tahap punya syarat tambahan, tujuannya supaya setiap fakta disimpan di satu tempat yang tepat dan tidak ada atribut yang bergantung pada sesuatu yang seharusnya disimpan di tabel lain. Contoh tabel yang dianalisis itu seperti yang ada di dalam sini. Lanjut, jenis normalisasi 1 NF itu mengharuskan setiap orang menyimpan nilai tunggal. 2 NF mensyaratkan tabel sudah 1 NF dan tidak ada ketergantungan parsial, artinya setiap atribut non kunci bergantung penuh pada primary key gabungan. Yang ketiga NF mensyaratkan tabel sudah 2 NF dan tidak ada ketergantungan transitif antara atribut non key, atribut kategorikal, atau misalnya indeks kategorikal buku dipindah ke tabel referensi, tidak bergantung antara non key. Setiap atribut non-key hanya bergantung langsung pada primary key. Sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Riful Syekin dari NIM 12S25002. Di sini akan menjelaskan 4 poin penting implementasi basis data. Yang pertama, digunakan untuk membuat struktur database seperti data tabel master, tabel transaksi, tabel asosiasi, CPDM. Struktur tabel dan perangkat diuji dengan dan pengujian constant. Kemudian kedua, DML digunakan untuk menginsert data hasil cleaning ke dalam tabel tersebut. Kemudian ada view adalah objek database yang menyalin hasil query select seolah-olah seperti tabel, tetapi sebenarnya tidak menyimpan data secara fisik, yang disimpan hanya definisi query. Yang kemudian yang terakhir itu adalah function merupakan blok kode yang digunakan yang tersimpan di database dan dipanggil berulang kali untuk melakukan perhitungan tertentu. S25041. Baik, di sini akan membacakan dashboard kinerja dosen. Sumber data yang merupakan database MySQL DB kinerja dosen, lalu selanjutnya koneksi ke Power BI melalui MySQL Connector atau ODBC. Visual utamanya itu terang penelitian publikasi PKM HKI 2019-2025. Filter per dosen untuk melihat produktivitas individu, distribusi pendanaan internal versus eksternal, dan kontribusi rumput Infocom. Ada 4 poin, yaitu pada insight data 2019 sampai 2025, produktivitas publikasi, data tidak lengkap, dominasi jurnal, dan pendanaan internal. Ini mana produktivitas publikasi ini merupakan tren publikasi yang naik signifikan terutama pada 2025. Lalu data tidak lengkap, data indeks dan pendanaan masih banyak yang kosong dan tidak konsisten. Lalu dominasi jurnal ini mayoritas luar jurnalnya dibandingkan prosiding dan proporsi jurnal. Lalu pendanaan publikasi di mana masih dominasi sumber internal. Perkenalkan, nama saya Gabriel Glenn Mars Papahan dengan NIM 12S019. Di sini saya akan menjelaskan keterbatasan sistem. Di situ ada kualitas data mentah, sistem terhambat oleh data awal yang tidak seragam, banyak sel kosong dan masih memiliki potensi duplikasi. Lalu ketergantungan manual, proses standarisasi data belum 100% otomatis karena masih memerlukan input dan penyusunan manual. Lalu ada sifat analisis, karena keterbatasan tersebut, seluruh angka yang dihasilkan sistem harus dianggap sebagai indikasi kuat. Nah, kita lanjut untuk kesimpulan. Nah, di dalam kesimpulan ini, integrasi berhasil. Seluruh data kinerja dosen penelitian, PKM, publikasi, dan HKI sukses dan terjamin basis data relasional dan berstandar 3NF. Lalu ada data lebih terjamin, penerapan aturan pangkal seperti primary key dan version key. Lalu siap mendukung akreditasi sistem dashboard ini siap digunakan untuk Fakultas Infocom untuk membantu rekapan kinerja. Sekian hasil dari penjelasan saya. Terima kasih.